Ya, min wahia minal furu'il fiqhiyati allati waqa'a fiha al-khilafu bainal fuqaha. Nah, para ulama fikih saja Pak sudah khilaf Pak. Khilaf, begitu Bos. Pak. Jadi era di ulama fikih ini sudah selesai masalah ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di sini. Sersan serius tapi santai. Di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Gus Muafik. Jadi teman-teman, Gus Muafik ini ya, itu mengatakan bahwasanya jenggot itu sudah diselesaikan di zaman Nabi dan para sahabat. Namun yang dikatakan oleh Gus Muafik ini adalah berbicara tanpa ilmu. Dan seakan-akan jenggot ini tidak. Siapa sih nggak tahu sosok Gus Muafik ini, Bos? Iya kan? Dia itu dari pesantren Tirboyo, Tebu Ireng. Lah, kok ngomong tanpa ilmu gimana sih? Ya apa sih? Kenapa mereka ini alergi yang namanya jenggot? Nah, teman-teman, jadi perkara ini harus kita luruskan. Memelihara jenggot adalah perintah. Kok ngomong alergi dari Nabi. Nggak ada yang alergi. Jenggot ini dari dulu tidak pernah dipermasalahkan. Karena apa? Di kalangan Nahdliyin atau Muhammadiyah sudah banyak. Wajar ada yang berjenggot, ada yang nggak berjenggot, itu sudah wajar, nggak pernah dipermasalahkan, oke? Karena mereka tahu semuanya, ya bahwasanya hukum jenggot adalah sunnah saja. Sunnah. Jenggot ini jadi ribut semenjak kelompok Anda ini yang menggembar-gemborkan seakan-akan kalau nggak berjenggot dosa. Nah, kalau nggak berjenggot berarti kurang sunnah. Ya, seakan wajib bos, kayak wajib bos. Dengan dalih yang nggak berjenggot nggak nyontoh Kanjeng Nabi gitu. Mereka itu cara menghakimi orang kayak gitu. Nah oke teman-teman, kita langsung aja mari kita simak video dari Gus Muafik ini ya. Generasi awal itu generasinya Rasulullah. Orang yang ketemu Rasulullah namanya sahabat. Sahabat menyelesaikan problemnya sendiri. Urusan jenggot, urusan celana cingkrang itu diselesaikan di zaman sahabat. Ketika sahabat pindah ke Madinah, ketemu dengan pasar baru ujung dari jalur sutra. Ketemu dengan peradaban berbeda, ya Rasul itu siapa? Kok jenggotnya kiri, apa kumisnya kiri kanan jenggotnya 12? Oh itu Cina, daerah Huangzhou kalau tidak salah. Loh, ini loh. Sahabat ketemu dengan orang-orang culas. Ya Rasul di pasar ada orang culas. Ini nipu tok kalau berdagang. Oh itu biasanya Yahudi. Tengok aja cirinya ada. Orangnya tua, giginya masih utuh, rambutnya hitam. Nah teman-teman ya, ini cerita dari mana ini ya, siapa ini Gus Muafik ini. Jadi bicara tanpa ilmu, ceramah tanpa ilmu, namun jamaahnya ya iyain aja gitu ya teman-teman. Bukan tanpa ilmu Pak, tapi Anda yang nggak mau mencari ilmunya. Perkataan ulama Anda yang ngawur-ngawur, Anda iya-iyakan tanpa Anda mencari, dibilang itu ilmu. Perkataan orang lain, ulama lain, dibilang walaupun itu ilmu, dikatakan tidak berilmu. Sama-sama Anda tidak mau mencari. Sekali lagi saya ulangi, katanya Muflis Safitra, orang yang nggak mau mencari itu melakukan tradisi jahiliyah. Iya, harus cari dulu. Di zaman sahabat, maka sahabat kemudian menjadikan lihyah atau jenggot untuk membedakan dengan orang Yahudi. Jadi era ini sudah diselesaikan. Kemudian era berikutnya menyelesaikan. Terus begitu. Ketemu dengan orang Romawi di Madinah, komoditas Romawi yang paling bagus itu jubah. Cuman orang Mekah ini kalah gede sama orang Romawi, makanya ketika pakai jubah Romawi, korsetnya begini, jadi medidi, khila. Terus belakangnya panjang sisanya, ada yang bawakan. Maka kemudian menjadi terlihat sombong oleh Rasulullah, suruh potonglah jubahmu, biar kamu tidak terlihat sombong. Makanya kemudian lahirlah konsep ishbal, itu kan sudah diselesaikan di sana. Oke, stop dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Gus Muafik ini selalu mengatakan semua sudah diselesaikan di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau semua sudah diselesaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita tinggal mengikuti sahabat Nabi. Misal kalau sahabat Nabi ini berjenggot, sahabat Nabi tidak isbal, sahabat Nabi tidak tahlilan, sahabat Nabi tidak mengkhususkan yasinan di hari-hari tertentu, ataupun sahabat Nabi tidak berjanji. Gus Muafik mengatakan di era sahabat mereka sudah menyelesaikan perkaranya sendiri.
Kemudian selanjutnya, begitu juga dengan era-era setelahnya. Berarti era tabi'in juga sudah menyelesaikan perkaranya sendiri. Tabi'ut tabi'in menyelesaikan masalahnya sudah sendiri. Sudah selesai waktu itu, Bos. Di era selanjutnya sampai sekarang juga begitu. Sampai sekarang pun juga begitu. Selesai, gitu loh. Nah, Anda memotong hanya sahabat saja. Kemudian untuk menghantam amaliyah Lah, aswaja. aja Begitu, Pak. gitu. Akan kami buktikan bahwasanya Memang perkara ini sudah selesai di era masing-masing, Bos ya. Akan kami buktikan. Oke. Masalah jenggot dulu, Bos ya. jenggot Bos. Ini penting, Bos. Bagi yang nggak berjenggot, santai saja. Santai ya. Nah, ini, Pak. Ini menurut ulama. Kami langsung ngambil aja di Darul Ifta, Bos ya. Mesir. Al-jawab, al-mukhtaru lil fatwa anna lihyata min umuril adati walaysat min qubailil umuri asyar'iyyati allati yuqsadu minha at-ta'abbudu. Bos ya. Urusan jenggot ini sebenarnya urusan adat sebenarnya, ya kan? Adat. Budaya, Ya, Bos. budaya. Bukan urusan tentang ibadah. Ini menurut fatwa Mesir, Pak ya. Wa hadza mu'tamadu madhhabi Syafi'iyah. Ini pendapat muktamad dari madhab Syafi'i. Wa hiya minal furu'il fiqhiyati allati waqa'a fiha al-khilafu bainal fuqaha. Nah, para ulama fikih saja, Pak, sudah khilaf, Pak. Khilaf, begitu, Bos. Pak. Jadi era di ulama fikih ini sudah selesai masalah ini, Pak. Begitu maksud saya. Bos, ya. Sudah selesai masalah ini di era ulama-ulama fikih Madzhabul Arba'ah dan murid-muridnya itu, Bos ya. Sudah selesai. Gitu loh. Jadi tidak perlu Diperbesar. diperpanjang, dipermasalahkan gitu loh. Kita harus fokus memikirkan hal yang lebih maju dan lebih bermanfaat bagi umat ini gitu loh. Masalah khilafiyah sudah selesai gitu. Bukan hanya di era sahabat saja, gitu, Pak. Kenapa di sini dibilang adat, Pak? Sebab sebelum Nabi itu orang Arab juga berjenggot. Abu Jahal semuanya berjenggot, Pak. Semuanya kayaknya, Iya, ya karena faktor gen itu, Bos. Kan gen Arab kan memang bulu kan banyak, Bos. Jadi mudah juga, Bos. Gitu, Bos ya. Kemudian elatnya di hadis-hadis yang biasanya diriwayatkan untuk memelihara jenggot itu adalah khaliful Yahud, khaliful Majus, kan begitu, Bos ya. Untuk Berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Khaliful Yahud, khaliful Majus, Bos. Kalau sekarang kan Berbedalah dengan Yahudi. Kalau sekarang, apakah Yahudi itu berjenggot? Kalau mau lihat di situ, Bos ya. dulu zaman Nabi memang nggak berjenggot bahasanya, Bos. Zaman dulu kan Nabi. Iya. Apakah sekarang berjenggot apa enggak orang Yahudi? Ratusan orang Yahudi ultra-ortodoks berdemonstrasi di Yerusalem. Ortodoks semuanya itu berjenggot. Hampir semuanya berjenggot. Jika konteks dalam hadis itu khaliful Yahud, maka jangan sampai sama dengan Yahudi. Maka cara agar kita berbeda dengan orang Yahudi, maka tidak perlu berjenggot, Nggak Pak. perlu berjenggot. Ya. Dan sekarang masalah Isbal. Bos ya. Masalah isbal. Kita pergi lagi ke Darul Ifta Mesir. Waradat majmu'atun minal ahadisi tanha anil isbal lirrajuli. Minha ma rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari. Apa yang lebih dari mata kaki itu maka neraka. Ya, intinya. Walakin hadzal itlaqu muqayyadun bi ayyakunal isbalu ala jihatil khayla wa takabburi. Nah, ini sebenarnya kemutlakan hadis ini tertentu bagi yang isbal dengan kesombongan. Ya. Wa huwa al-mustafadu mimma rawahu al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Oh, itu. Ini sesuai dengan diperkuat dengan hadis ini. Siapa yang membiarkan bajunya dengan kesombongan, siapa yang memakai baju dengan kesombongan, maka Allah tidak akan melihat dia
pada hari kiamat. Oh, dipertegas itu Mas ya. Ya, Dengan tapi berbeda. Kalau di ulama Wahabi kan seperti Ibnu Taimiyah, tetap haram, Bos. Haram isbal di bawah mata kaki tetap haram. Kemudian walaupun tanpa kesombongan, tapi kalau ditambah dengan kesombongan maka itu jadinya akan menjadi dosa besar, Bos. Itu di kalangan Wahabi. Tapi untuk kalangan ulama aswaja, jika isbal itu yang penting nggak nyentuh tanah ya, nggak nyentuh. Kalau ulama aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah itu dibatasi. Jika itu tidak ada unsur kesombongan, maka tidak apa-apa. Tapi jika ada unsur kesombongan, maka itu nggak boleh, berdosa. Kalau orang sekarang, insya Allah, Bos, mengenakan pakaian di bawah mata kaki, tidak ada unsur kesombongan, Bos. Tidak ada, Tren, Bos. Bos. Hanya tren saja, Tren tren fashion, ngikuti fashion, Bos ya. Nggak ada orang sekarang, waduh, baju kamu orang kaya ya, kok bisa baju kamu itu di bawah mata kaki, waduh, kamu berarti orang kaya. Nggak ada. Bolong-bolong sama beda-beda. Nah, ini karena zaman dulu adalah status sosial, orang mengenakan pakaian dengan isbal itu status sosial, berarti orang kaya, begitu, Bos. Orang kaya, Bos. Betul katanya, emang benar katanya Gus Muafik tadi, ada sangkut pautnya juga, Bos. Ada korelasinya antara pertemuan, percampuran atau adopsi antar budaya negara Arab, Persia dan Romawi. Itu, Bos. Berarti itu ada, Bos, ada hubungannya, memang ada hubungannya. Kalau di Romawi kan dulu kan yang paling kaya biasanya, Bos, menggunakan warna ungu, Bos. Karena warna ungu zaman dulu itu langka, Bos. Harus dari siput-siput kayak di dalam laut itu, Bos. Sulit, Bos. Dari Persia ke Arab era Nabi Muhammad. Oke, Bos. Kita baca intinya saja, Bos ya. Herodotus mengamati orang-orang Arab Nabat ya, yang wilayahnya pada saat ini merentang dari Hijaz Arab Saudi hingga Damaskus Suriah. Orang Arab pada era itu mengenakan izar atau kain pendek yang diikat dengan pinggang, Bos. Itu izar namanya, Bos. Bukan sarung, Bos. Ya, sarung itulah, Bos. Sama kan konsepnya, Bos. Kain dilipat, ditali, Bos. Budaya masyarakat Arab pra Nabi Muhammad telah dipengaruhi oleh budaya-budaya tetangganya yang lebih besar, yakni budaya Persia dan Yunani Romawi. Busana masyarakat. Busana masyarakatnya. Betul kata Gus Muafik tadi. Berilmu, bukan nggak ada ilmu, hanya saja Anda nggak mau mencari, Pak. Orang Arab yang tinggal di Suriah mengenakan busana gaya Yunani Romawi, sedangkan penguasa Arab di Hatra mengenakan busana gaya Persia, termasuk celana ala Persia. Pada masa pra Nabi Muhammad, orang Arab punya kebiasaan flamboyan, menjuntaikan busananya sampai tanah. Puisi pada era-era pra-Islam sering mendeskripsikan kain seseorang yang diseret di tanah pada masa damai, masa sejahtera, dan saat pesta pora. Salah satunya adalah karya Amr bin Qoimah. Nah, jadi benar, Pak, kata Gus Muafik bahwasanya cerita Gus Muafik itu mengenai jubah itu memang ada, Pak. Nyambung lah, iya, nyambung, Pak, dengan ini tadi, Pak, nyambung bahwasanya memang busana orang Arab modisnya, Bos ya, terpengaruh oleh peradaban budaya Romawi, Persia dan Yunani, begitu, Pak. Isbalut sampai menjuntai ke tanah. Mungkin zaman sekarang bukan sombong orang seperti itu, Pak. Ya, tapi gila. Kalau sekarang beda mindset orangnya, Pak ya. Sebenarnya jika Anda sehat, Anda bisa melihat itu keluarga kerajaan Saudi. Nggak ada yang berjenggot. Bin Salman, semuanya kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Saudi. Mana ada nggak yang berjenggot sampai panjang? Nggak ada, Bos. Iya, saya, Bos. Iya, dicukur setiap harinya, Bos. Ada, cuma nggak panjang, dicukur, memang dirawat gitu loh, Bos. Dirawat. Oke, Bos. Itu saja, Bos. Semoga dapat dapat membuat Fatih berpikir gitu, Bos. Iya, coba berpikir, dicari, nggak langsung ditelan gitu ya. Orang sudah tahu semuanya, Pak Teh, bahwasanya Anda itu nggak ada ilmunya, jadi ya nggak usah ngomong-ngomong ulama tanpa ilmu. Sekelas Gus Muafik. Ya Allah. Ya. Oke, mungkin itu obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mencerahkan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walaupun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.